berbincang-bincang bersama. Sekarang kita lagi sama MasterChef Season 7. Kita lagi lebaran loh di rumah Aziz Amri. Ada nama trennya nggak sih? Bukan nama tren. Apa Nama sebutannya? Nama panggung, bener. Aziz Amri. Aziz Amri aja. Tapi kalau aslinya kan Amrinya pakai I, kalau panggungnya E. Gitu. Aziz, ini udah jadi profesi atau masih mikir-mikir nih kayaknya masa depan juga? Sebenarnya kalau dibilang profesi itu tuh kayak nggak yang paten banget, belum karena apa ya? Ya seperti biasa gitu kan, gue suka pindah profesi dari satu ke satu karena yang melihat kebosanan. Nah ini mungkin di masak ini beneran oke, sebenarnya udah oke pakem gitu kan. Cuman kalau dibilang mau stay di sini aja nggak mau masuk lagi lebih dalam lagi, bisa mengolah makanan ini mungkin ke dunia seni, ke dunia kulineran kayak gimana ya. Oke, jadi lebih digali lagi, pengen buat sesuatu. Soalnya kenceng banget ya. Lumayan, Kenceng pinggir banget. jalan kakak. Jadi pengen ngegali lagi sesuatu yang unik dan menjadi ciri khasnya Aziz gitu ya. Intinya sih kalau dibilang pengennya jadi apa? Pengen jadi ikonik. Udah, itu doang. Oke. Tapi udah kepikir nggak kira-kira mau membuat sesuatu yang ikoniknya apa? Kalau dibilang buat sesuatu udah Udah jalan. Sedang merancang. Oke. Mau bikin sebuah karya seni tapi menggunakan makanan. Yang mana belum pernah, mungkin bukan belum pernah dibuat sama orang lain, pernah, tapi karya ini nggak bisa dibawakan oleh orang lain kecuali dan harus bisa jadi gebrakan di Indonesia dan dunia. Berarti udah dirancang dan nggak boleh tahu ya, nggak bocor ya pasti ya. Enggak. Ditunggu aja tanggalnya, mungkin tahun ini sudah Tahun ini? bisa. Lebih cepat lebih bagus ya. Lebih bagus, betul. Karena ide kalau disimpan lama-lama nanti diambil orang, Betul. ya kan? Betul. Soal kehidupan kan kita tahu ya, Cie. Kita lagi bincang sama artis gitu ya. Selebgram, centang biru, ngomongnya gitu. Sebenarnya settingan nggak sih sama wanita sebelum sebut namanya? Kok inisialnya aja Miss Y itu settingan atau beneran nggak sih? Kalau kita lihat story-storynya gitu kan? Kalau dibilang settingan sih nggak settingan. Kita mah ya emang dekat gitu loh. Tapi kalau dibilang yang kayak sedekat apa sih kita, ya sedekat adik dan abang gitu loh. Dan bukan ya maksudnya kita punya kehidupan masing-masing, dari ini yang beda-beda. Terus kayak gue juga kayak masih mencari meraba-raba di dunia ini gitu loh, di dunia entertainment ini gitu kan. Dan dia kan udah senior lah jatuhnya gitu. Nah cuman ya you never know ke depannya gimana, tapi ya kita yuk nikmatin apa yang ada aja gitu. Ngomongin nikmatin. Mau nikmatin sampai kapan? Usianya berapa sekarang? 27. Usia Aziz biasanya udah punya anak 2. Mau nikmatin sampai kapan? Nggak mau sambil jalan? Hah? Ya susah ya jawabannya. nggak susah sih, kayak sebenarnya apa sih yang diburu-buruin gitu loh kan, kayak mau diburuin dipaksain yang kayak kita mengikuti template umur 25 harus nikah, tapi kayak lo punya apa gitu. Lo udah menghasilkan apa, udah melewati apa gitu loh. Kalau masih nggak ada terus tiba-tiba kayak nikah, oke, katanya kan jalanin bersama gitu kan, jangan sendirian. Tapi ya kalau emang belum datang yang pas gitu loh, kenapa kita harus memaksakan ini? Jadi pokoknya fokusnya sekarang berkarya dulu, menghasilkan sesuatu yang wow. Gitu ya. Menjadi seorang yang besar itu kan harus ada juga yang dikorbanin. Betul. Dan kalau dibilang
lo pengen jadi seorang CEO, lo pengen jadi seorang yang legendaris, tapi lo masih ngikutin sesuatu yang kayak masih standar, kayak jalan orang biasa normal, ya nggak bisa. bisa gitu. Pasti Berkorbannya harus lebih. berkorbannya harus lebih, dan pasti ya belok ke apa ya itu yang nggak bisa kita umur 25 misalnya, banyak yang dikorbanin, Butuh waktu beberapa tahun untuk mencapai itu. betul sekali gitu. Oke. Ada ini nggak sih, kita tahu kan dunia entertainment itu kan godaannya banyak banget ya. Mas bisa ngajarin apa aja, bagaimana seorang Aziz Amri mempresentasikan? Godaan, sebenarnya kalau dibilang godaan itu kan balik lagi ke diri kita seberapa kuat, gitu kan. Nah, makanya dari dulu sih sebenarnya gue tuh mikir kayak gini, bisa terkenal mungkin umur 15 tahun Tapi gitu, tapi kayak ngerasa ya itu iman belum kuat Itu dia. dan apa pengalaman belum banyak gitu kan. Nah itu belum siap untuk masuk ke dunia sana gitu. Nah sekarang ini kan lu udah lulus S1, udah lulus S2, udah ada pegangan ya. udah lulus S2 ya, dari segi edukasi udah oke dong gitu kan. Terus kerja jadi udah beberapa Sudah tahun pernah dengan, pengalaman. kerja yang biasa, bisnis, masuk ke dunia desain, terus retail, dan itu semua udah gitu kan. Jadi udah megang cukup banyak ini. Jadi dosen juga gitu kan. Nah pas masuk ke dunia entertainment itu tuh kayak apa, dunianya tuh beda lagi. Dia tuh lebih apa ya? Ya itu tadi banyak godaan, banyak apa lifestyle yang lumayan, hedonnya dan lain-lain. Tapi karena udah ada pengalaman ini loh, dari kayak susah payah kita, jadi banyak yang dikorbanin, kita ngeliat kayak nyari duit itu susah dan lain-lain. Ya ngelihat yang kayak gini mau hedon, enggak, ngapain, bisa jaga diri dan bisa ngediplomasi juga kayak gimana ngebawain diri kita biar bukan keluar dari crowd itu, masih di situ, cuman kita tetap menjadi diri kita. Oke, jadi ibaratnya kalau sebenarnya sih waktu masih sekolah bisa masuk dunia entertainment, tapi mentalnya, pengalamannya belum kuat sekuat sekarang. Iya. Jadi kalau misalnya ada godaan, kita ke clubbing dia, kita mau makan ini yuk, pergi ke sini, yang menghabiskan uang banyak gitu. Kita tahu kan entertainment kan, wah pokoknya dari penampilannya, dari gayanya, kelihatannya sih menghamburkan uang, tapi di belakangnya susah sebenarnya. Akhirnya mengambil Tapi jalannya bisa beda. gini juga kayak misalnya gimana? ngamburin duit gitu kan. Oke, sebagai gua selebriti chef harus mencoba makanan-makanan yang aneh gitu kan. Nah misalnya ngeluarin duit lebih banyak untuk kesana, menurut gue itu kerja, jadi nggak apa-apa gitu loh. Tapi misalnya kayak gue ngeluarin duit buat beli Lamborghini atau beli misalnya bisa beli sesuatu yang biasa gitu, tapi gue beli yang lebih mahal gitu. Nah, menurut gue itu belum sepadan dengan diri gitu loh. Nah itu nggak apa-apa, itu hedon. Kecuali nanti penghasilnya lebih dari itu, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa gitu loh. Hasil Asalkan kerja jangan ngutang. keras. Iya, pokoknya jangan ngutang gitu. Keluarkan sesuai kekuatan dompet. Sesuai dengan hasil kerja kerasnya. Tapi kalau untuk menghargai diri sendiri ketika sudah mencapai titik kesuksesan atau paling nggak pundi-pundi sudah terkumpul, itu nggak apa-apa ya. Nggak apa. Untuk membuat diri bahagia itu nggak apa-apa, rasa aja. Tapi kalau untuk mengeluarkan banyak uang untuk berproses dengan karirnya Aziz, ya itu nggak bisa dibilang menghamburkan gitu ya. Jadi chef itu sebenarnya apa sih yang harus dimiliki kalau untuk pemula? Untuk pemula, keinginan, willing. Cuman ingin doang. Willing iyalah, dari keinginan misalnya nih ya. Ini untuk semua sih, bukan cuma chef gitu kan. Misalnya kita mau Profesi apapun. iya profesi apapun. Misalnya kita pengen jadi profesional di satu titik gitu kan. Kalau kita cuman berangan-angan, ya udah itu jadi Sampai di situ aja. Tapi kalau kita beneran punya willingness gitu kan, nah itu keinginan, nah itu kita bakal Usaha keras. berusaha keras untuk
mendapatkan itu, untuk mengetahui itu, untuk terjun ke dalam itu kayak gitu. Nah misalnya ditanya lagi udah setelah itu kayak gimana sih kalau misalnya jadi chef kan? Oke, banyak makan. Tapi kok gemuk ya? Dijaga dong. Dijaga dong, olahraga kan ke dapur ngangkatnya juga panci. Iya benar. Udah gitu kalau goreng-gorengan pasti tuh keringet toksinnya udah keluar sama. Makanya no, kilat. Glowing kan? Glowing. Bukan glowing minyak. Udah bukan glowing lagi nih. Bukan glowing skincare. Tapi minyak. Minyak. Ini udah minyak nih. Kemarin ngecek katanya udah lewat glowing. Masa? Udah. Tapi apa ya namanya? Kayak lebih lewat lah glowing itu. Nggak tahu bagus apa enggak. Oke. Tapi anyway, tapi kenapa? lanjut yang tadi ya. Kalau untuk itu ya pertama makan. Ya. Makan karena harus. Bukan makan kenyang ya, tapi lebih kayak kita mencicipi banyak. Nyari taste-nya atau nyari apa? taste. Okay. Misalnya kayak spaghetti itu kayak gimana rasanya, nasi goreng itu kayak gimana, perbedaannya gitu loh. Nah itu kita harus lebih peka. Udah setelah itu kita harus juga peka di dalam taste nut. Nah jadi kayak asin ketemu manis, itu nanti hasilnya kayak gimana. Pahit itu asam. Ya ketemu apa jadinya apa gitu. Nah seperti itu, jadi kita bisa kayak ngeraba-raba. Nah dari raba-raba itu baru kita bisa kayak ini rasanya misalnya pare rasanya pahit gitu kan, dan ini berarti harus cucinya gimana dan bumbunya kayak gimana. Dicampur dengan skill yang kayak cara masaknya, apakah digoreng, apakah direbus, apa direbus dulu baru digoreng. Nah itu seru nih. Berarti kalau misalnya udah tahu, ibaratnya merem aja udah tahu bumbunya apa gitu ya? Iya, ya bisa kan? dibilang gitu. Begitu tahu nih bahannya apa, misalnya tumbuh-tumbuhan, ini rasanya ini mengandung banyak air, bumbunya pasti A, B, C, D, E, itu udah kebaca. Iya. Nah jadi dari situ dulu awalnya, jadi misalnya dikasih nanti, makanan apapun kita belum pernah makan, tapi kita lihat misal kita potong teksturnya kayak gini dan ini, jadi kita udah tahu ini bumbu yang kayak gini ini cocok buat bahan gitu. Lebih ke makanan atau kudapan? Campur sih. Seimbang kayak apa ya? Karena kalau dibilang Jis lo tuh di mana specialty-nya gitu kan. Gue specialty-nya di eksperimen. Jadi apapun dicoba? Iya, apapun dicoba. Dan makanan atau kudapan itu juga lebih yang sebenarnya belum ada sebelumnya gitu. Kayak eksperimen ini campur ini kayaknya enak pakai teknik ini, jadi fusion. Lebih ke internasional, tradisional? Internasional ya. Kenapa? Lebih menjanjikan kah? Ya, dalam segala hal. Misalnya targetnya kan pasti audiensnya orang-orang yang suka makanan internasional dong. Orang tradisional kan jarang. Sebenarnya enggak juga sih, kayak nih penikmatnya kan misalnya kita mau targetnya kayak gimana. Kalau kita pergi internasional berarti harus bisa Nusantara. Oh iya juga ya, kalau pas di dalam negeri harus ya, wajib banget gitu. Nah itu yang menjual. Tapi kalau kita di dalam negeri posisinya nah kita bikin yang tradisional ya semua orang bisa gitu. Kita bikin western, tapi westernnya tuh sampai mana sih gitu loh. Misalnya cuma spaghetti lagi, terus pizza lagi, itu semua orang juga udah mulai ini karena perubahan zaman gitu. Tapi misalnya kayak beef Wellington, terus kayak bikin sesuatu puff pastry pakai ini, teknik masak, misalnya ramen aja gitu. Ramen kuahnya ada banyak, nah yang kayak gitu masih banyak ininya targetnya. Oke, berarti dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, apa yang udah kegambar? Udah punya restoran. 1. Ya, amin. Cepet lah. Secara kita. Karya yang tadi. Iya. Itu udah keluar. Terus mungkin udah masuk di film. Wow. sebagai masakan. Kira. Entah itu jadi apa dokumenter movie atau yang kayak traveling dan lihat kayak makanan-makanan ini terus diri. Film ya. Tapi film. Targetnya langsung film loh. Film series kayak gitu-gitu. 3, 4. Habis itu ya
oke lah, pengen punya rumah sendiri yang agak besar, terus apa kalau yang lain bikin studio booth foto gitu ya, kalau ini kayaknya bikin kitchen. Jadi booth foto di-expand lagi depannya kitchen. Tetap kamera di sini. Iya benar. Ya kayak gitu, sama peralatannya lengkap ya. Kayaknya yang paling cepet yang terakhir ya kayaknya ya. Yang bisa wujud kayaknya yang paling cepet. Ya, itu yang paling susah. Malah paling lama. Modalnya gede. Iya benar. Nyicil dulu Pak, bagian depannya aja. Iya kan pengennya tuh yang kayak buka pintu, buka. Lightingnya langsung masuk sensor gitu banyak. Oh iya, mimpi itu kan gratis ya. Mimpi harus gratis. dirangkai dari sekarang sesuai ekspektasi bahkan melebihi. Bisa ya? Bisa. Di pinggir laut, tebing. Di pinggir laut, kena deburan ombak. Anjir. Jangan tsunami ya. Janganlah. Ini aja percikan-percikan air ombak gitu. Oh iya bener. Ih, angin pantai itu kan seru banget ya Mas. Iya. Nah, kompornya ini dong cepet mati dong. Ya kan ini rumahnya kan full teknologi. Iya Tutup yang pintu, canggih tutup. dong. Nah. Begitu anginnya kencang, tutup. Buka. Oke, keren banget Anyis. Sukses ya. Thank you. Yo. Dah. Tepuk tangan lagi.